Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang definisi persamaan diferensial eksak. Bagaimana cara menentukan solusi umum persamaan diferensial eksak, tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana mengidentifikasi apakah persamaan diferensial tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, baik, kita mulai dari definisinya. Persamaan diferensial orde 1 dengan bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 itu dikatakan sebagai persamaan diferensial eksak pada suatu daerah R dari bidang xy jika terdapat suatu fungsi fx, y sedemikian sehingga berlaku fungsi f tersebut diturunkan terhadap xy sama dengan M, jadi fungsi M diturunkan terhadap Y, fungsi M-nya itu fungsi di dalam X, Y, dan Fyx sama dengan Nx, X, Y, N-nya di sini ini fungsi yang terdapat pada persamaan diferensial dasar tadi yang awal. Nah, ini berlaku untuk semua X, Y di R. Nah, jika M x, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0 diferensial total dari fungsi f x, y, maka berlaku fungsi m diturunkan terhadap y haruslah sama dengan fungsi n diturunkan terhadap x. Nah, kemudian teorema solusi umum persamaan diferensial eksak. Misal diberikan persamaan diferensial eksak, fungsi persamaan diferensial eksaknya terdiri dari dua buah fungsi yaitu mxy dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Maka solusi umum persamaan diferensial ini adalah fx, y sama dengan c. Nah, ini solusinya apabila persamaan diferensial ini sudah diidentifikasi sebagai persamaan diferensial eksak. Nah, di mana fx, y itu memenuhi fungsi f diturunkan terhadap x sama dengan fungsi m x, y, dan fungsi f diturunkan terhadap y itu sama dengan fungsi n-nya, dan c merupakan konstanta sembarang. Nah, kemudian cara mengidentifikasi persamaan diferensial eksak, misalkan m dan n, m, n dan turunan parsial pertama fungsi m terhadap y dan fungsi n terhadap x itu kontinu dalam suatu daerah R pada bidang xy, maka persamaan diferensial biasa m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0 itu dikatakan eksak untuk semua x, y di R jika dan hanya jika my x, y sama dengan nx, x, y. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh berikut. Contoh mengidentifikasi persamaan diferensial eksak. Tentukan apakah persamaan diferensial berikut eksak atau bukan. Nah, baik. Apabila diberikan sebuah persamaan diferensial dan pertanyaannya apakah persamaan diferensial berikut eksak atau bukan, maka yang perlu kita lihat adalah masing-masing fungsi yang membentuk persamaan diferensial tersebut. Jadi, di sini dapat kita lihat ada dua fungsi, yaitu yang terdepan ini kita sebut dengan nama mx, y. Yang kedua ini kita sebut dengan nama fungsi n, x, y. Nah, kita lihat apakah fungsi m diturunkan terhadap y. Jadi ini namanya turunan parsial terhadap y. Jadi sebuah fungsi di dalam dua variabel, fungsi misalnya fungsi m dengan variabel x dan y, yaitu x kuadrat y, itu kita lihat jika fungsi m ini diturunkan terhadap y dan fungsi n-nya diturunkan terhadap x, kita lihat apakah sama atau tidak, gitu. Jadi seperti ini. X kuadrat y, kalau diturunkan terhadap y, artinya si x kuadrat ini konstanta. Gitu ya. Nah,
Kalau kita menurunkan konstanta dikali Y, kan konstanta itu sendiri. Sehingga turunannya adalah X kuadrat. Lalu fungsi N itu XY kuadrat tambah Y pangkat 3. Diturunkan terhadap X. Diturunkan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X, maka Y pangkat 2 ini konstanta. Konstanta dikali X, maka hasilnya konstanta itu sendiri. Kalau konstanta diturunkan terhadap X karena tidak mengandung X, maka ini jadi 0 turunannya. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 2. Gitu ya. Nah, biasanya turunan parsial itu dipelajari pada kalkulus ubah banyak atau kalkulus itu biasa dipelajari turunan parsial fungsi dengan dua variabel. Nah, karena fungsi M diturunkan terhadap Y tadi, hasilnya X kuadrat, dan fungsi N diturunkan terhadap X, itu hasilnya Y kuadrat, kan tidak sama hasilnya. Karena tidak sama, maka diidentifikasi bahwa persamaan diferensial nomor 1 ini non-eksak, karena dia tidak sama. Gitu ya. Jadi tadi kan definisinya haruslah sama. Kalau sama baru disebut dengan persamaan diferensial eksak. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Kita harus lihat contoh kedua ini, pertanyaan sama, identifikasi apakah persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, ini M, ini N. Oke, kita lihat M-nya. Nih, ini N-nya ya. Nih. Kalau kalau fungsi M itu diturunkan terhadap Y, kalau diturunkan terhadap Y, 5X kuadrat ini kan tidak mengandung Y, maka turunannya 0. Kalau 2XY pangkat 3, turunannya kan terhadap Y. Kalau turunannya terhadap Y, maka si 2X ini itu konstanta. Sehingga Y pangkat 3 kalau diturunkan, Y pangkat 3 turunannya adalah 3Y kuadrat. Kita kali dengan konstanta. Konstantanya kan 2X. Sehingga hasilnya adalah 6XY kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian fungsi N diturunkan terhadap X. Kalau diturunkan terhadap X, maka Y kuadrat itu konstanta. Jadi ini kita turunkan, 3X kuadrat turunannya itu 6X. Y kuadrat konstanta, berarti 6X Y kuadrat. Diturunkan terhadap X, N tadi diturunkan terhadap X, karena ini tidak mengandung X, maka dia turunannya 0. Sehingga turunan dari N terhadap X, turunan parsialnya adalah 6X Y kuadrat. Lalu kita lihat, apakah MY sama dengan NX? Yaitu sama, 6XY kuadrat, sama. Kalau sama, maka sudah diidentifikasi sebagai persamaan diferensial eksak. Jadi seperti itu caranya untuk mengidentifikasi apakah persamaan diferensial itu persamaan diferensial eksak atau non-eksak. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah diidentifikasi persamaan diferensial itu eksak, kalau sudah teridentifikasi, maka kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menentukan solusi umumnya, ya. Jadi caranya adalah solusi umum dari persamaan diferensial eksak yang diberikan, yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, itu nanti fungsi umumnya adalah fungsi fx, y sama dengan c. Nah, inilah nanti solusi umumnya. Nah, fx, y ini disebut dengan fungsi potensial. Nah, fungsi fx, y ini didapatkan dari integral. Nah, ini. Jadi ini rumusnya. Fx, y itu didapat dari integral m x, y dx ditambah dengan gy. Ya. Lalu, gy itu apa? Gy itu fungsi yang nanti dihasilkan dari turunan parsial terhadap y
dari fungsi fx, y tersebut. Disusun berdasarkan persamaan fy x, y sama dengan nx, y. Lalu kita diferensialkan fx, y sama dengan integral m yang ini tadi, kita diferensialkan, maka didiferensialkan terhadap y, ya, jadi si m itu tadi jadi ini diintegralkan terhadap y, kemudian setelah diperoleh f tadi, lalu kita diferensialkan, ya. Nah, kemudian kita integralkan g aksennya supaya mendapatkan gy-nya, gitu ya. Oke, sekarang mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Oh, masih ada lagi. Ini solusi kedua ya. Jadi jika memilih mx, y dx tadi menghasilkan g aksen y-nya sama dengan 0, maka kita bisa menukar. Jangan mx, y yang diambil, tetapi yang diambil adalah ini, n. Yang diambil yang n. Kalau ternyata gy-nya yang dihasilkan, g aksen y-nya yang dihasilkan adalah 0. Maka kita harus mengambil fungsi fx, y itu kita ambil dari integral bukan m tapi n. X, y, tadi dx ya, si m itu, nah ini dy, ditambah dengan gx. Nah, sebaliknya yang akan kita cari adalah gx-nya, gitu ya. Ini nanti dapat dilihat kembali. Jadi pertama kita coba dulu, yang kita ambil adalah m. Contoh. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, ini M-nya, ini N. Tadi kan sudah kita identifikasi soal ini. Persamaan diferensial ini tadi sudah diidentifikasi sebagai persamaan diferensial eksak. Sehingga dapat kita lakukan langkah-langkah penyelesaian untuk penyelesaian persamaan diferensial eksak. Yaitu apa tadi? Yaitu kita cari dulu fx, y dengan cara mengintegralkan mx, y dx ditambah gy. Nah, m itu adalah 5x² ditambah 2xy pangkat 3. Nah, ini ya, ini m. Kita integralkan ditambah dengan gy. Integral dari 5x² kan 5 per 3 x pangkat 3. Integral dari 2xy pangkat 3 terhadap dx. Nah, ini lihat. Karena ini ada X, ada Y, maka Y pangkat 3 ini kan DX. Kalau DX berarti Y pangkat 3 sebagai konstanta. Nah, yang diintegralkan hanya 2X. Integral dari 2X adalah X kuadrat. Y pangkat 3 karena D konstanta ditulis saja. Begitu. Lalu ditambah dengan GY. GY ini hanya di sebuah fungsi. Jadi si F ini, fungsi F fungsi potensial ini mengandung integral ditambah dengan sebuah fungsi GY. Begitu maksudnya ya. Jadi yang diintegralkan hanya M, integral dx ya, ditambah dengan GY. Nah, lalu kita gunakan GY tadi dihasilkan oleh fungsi F tadi, ini fungsi F, diturunkan terhadap Y. Jadi buat bentuk persamaan ini. Fy x, y sama dengan nx, y. Nah, ini kita integralkan. Berarti maksudnya integralkan terhadap y. Jadi fy x, y ini. D per dy. Kan ini artinya turunan parsial terhadap y. D per dy. Si f. F-nya itu ini kan. F-nya itu ini. Ini f. Masukkan semua. 5 per 3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat y pangkat 3 ditambah gy. Nah, ini. Ini si F. Nah, sama dengan nx, y. Sama dengan nx, y. N-nya adalah 3x kuadrat y pangkat 2 kurang 2y pangkat 3 ini. Nah, setelah kita bentuk seperti itu, kita hitung. Ya. Ini diturunkan terhadap y. Karena 5 per 3 x pangkat 3 tidak mengandung y, kalau diturunkan, kan artinya ini sebuah konstanta. Karena tidak mengandung variabel y. Kalau diturunkan terhadap y yang tidak mengandung y, berarti dia nanti turunannya 0. Nah, x kuadrat y pangkat 3, ya, jadi ini kalau diturunkan, d per dy dari 5 per 3. 5 per 3 x pangkat 3 itu turunannya 0. Sedangkan d
per dy turunan terhadap y untuk X kuadrat Y pangkat 3 itu sama dengan, karena diturunkan terhadap Y, maka yang diturunkan hanya Y pangkat 3. X kuadratnya konstanta. Turunan dari Y pangkat 3 itu 3Y kuadrat. Konstanta si X kuadrat itu disalin saja. Begitu. Ya. Oke. Kemudian kita tuliskan sehingga turunan ini semua adalah 0 ditambah 3Y kuadrat. Jadi turunan yang ini, ya ini nanti hasilnya adalah 0 ditambah 3Y kuadrat, X kuadrat ditambah G aksen Y. Oke, kita lihat. Nah, ini. Jadi turunan yang tadi kita cari itu 0 tambah, ini kan 0 yang ini, ditambah yang ini hasilnya 3 kuadrat Y kuadrat, yang GY diturunkan itu diberi nama G aksen Y sama dengan, ini disalin saja, yaitu N tadi. Lalu kita lihat, kita kan mau cari G aksen Y. Kalau kita lihat G aksen Y-nya berarti sama dengan, ini kan boleh coret. Hilang kan? Berarti G aksen Y sama dengan min 2Y pangkat 3. Nah, yang kita cari itu bukan G aksen Y, tetapi GY. Nah, untuk mendapatkan GY dari G aksen Y, itu integralkan saja. Kan gitu ya. Jadi turunan bisa kembali ke fungsi asal kalau kita integralkan. Kita integralkan min 2Y pangkat 3 dy. Nah, integral dari min 2Y pangkat 3 itu adalah min 2 per 4 Y pangkat 4 atau min 1 per 2 Y pangkat 4 ditambah C. Oke. Nah, solusi umum tadi itu adalah Fx, Y sama dengan C. Kan itu solusi umum. Sedangkan Fx, Y itu adalah 5 per 3 tadi ya. Tadi di depan. X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah GY. Ya, ini kan Fx, Y-nya. Nah, berarti solusi umumnya adalah Fx, Y ini sama dengan C. Ini. GY-nya siapa? GY-nya tuh ini. Min setengah Y pangkat 4. Begitu. Jadi inilah solusi umumnya. Baik, kita lihat lagi contoh kedua. Pada contoh kedua, kita harus identifikasi dulu apakah persamaan diferensial ini eksak atau bukan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita ambil M-nya. M-nya kan 4XY dikurang 3 sin X. M-nya adalah 2X kuadrat. Nah, kita turunkan M-nya terhadap Y. Oke, kita turunkan terhadap Y. Kalau diturunkan terhadap Y, 4XY itu kalau diturunkan terhadap Y, karena dia mengandung Y, maka 4X ini konstanta. Ya, berarti turunan Y, konstanta dikali Y, maka turunannya konstanta itu sendiri. Jadi seperti misalnya, saya punya Y 2X, maka Y aksen itu 2, kan begitu ya. Jadi begitu juga seperti ini. 4XY karena diturunkan terhadap Y, maka 4X itu konstanta. Sehingga turunannya adalah konstanta itu sendiri, gitu ya. Kemudian 3 sin X diturunkan terhadap Y. Karena tidak mengandung Y, maka 3 sin X ini dianggap sebuah konstanta. Jadi turunannya 0, gitu. Sehingga turunan dari M itu 4X. Turunan parsial terhadap Y itu 4X. Kemudian untuk N, turunan terhadap X. Turunan terhadap X untuk N, 2X kuadrat itu kalau diturunkan kan 4X. Ya, oke. Kita perhatikan apakah MY turunannya sama dengan NX. Kalau kita lihat ini sama-sama 4X. Karena sama-sama 4X, maka dia disebut dengan persamaan diferensial eksak. Begitu. Nah, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi, kita cari dengan menggunakan, bisa diikuti contoh yang pertama. Kalau diikuti contoh yang pertama, yaitu integralkan MXY dx ditambah GY. Nah, ternyata kalau kita menggunakan soal ini, ternyata diperoleh G aksen Y-nya sama dengan 0.
Kalau G aksen Y sama dengan 0, maka kita dapat gunakan yang satu lagi. Alternatif kedua, yaitu yang diintegralkan itu adalah N-nya. Gitu. Oke, jadi untuk mendapatkan F, kita integralkan N-nya. Siapa N-nya tadi? N-nya 2E kuadrat. Ya. 2E kuadrat DY ditambah GX. Sehingga nanti kita dapatnya GX. Dengan GX, jadi GX-nya nanti dihasilkan dari fungsi F tadi yang diperoleh dari langkah pertama ini diturunkan terhadap X sama dengan dijadikan sebuah persamaan terhadap M-nya. Karena M-nya tadi udah diintegralkan, maka yang diambil sekarang adalah M-nya. Baik, kita lakukan. Kita cari dulu f x, y dengan mengintegralkan n. N tadi 2x kuadrat dy ditambah gx gitu ya. Nah, kita cari kalau integral terhadap dy, ini berarti kan integral dy tidak mengandung y. Kalau tidak mengandung y, maka 2x kuadrat ini konstanta. Jadi kalau integral sebuah konstanta, kita tinggal kasih y saja. Jadi contoh misalnya integral A dy kan tidak mengandung y, maka ini hasilnya A kali y, gitu ya. Jadi karena ini 2x kuadrat tidak mengandung y, sedangkan dia integral ini terhadap y, berarti 2x kuadrat itu konstanta, kita berikan variabel y. Nah, ini hasilnya ditambah dengan gx. Nah, ini f-nya. Lalu kita bentuk sebuah persamaan. Persamaannya adalah ini. Kita bentuk persamaan ini. Oke, kita susun. Yaitu turunan terhadap X ya. Turunan parsial terhadap X. D dx dari F. Nah, F-nya kan ini tadi. 2x kuadrat Y tambah GX. Ya, nih. Oke. Sama dengan M-nya. M-nya tadi di soal 4XY kurang 3 sin X. Oke, sampai di sini. Kita turunkan dulu terhadap X. 2x kuadrat Y. Karena ini diturunkan terhadap X, maka yang diturunkan hanya 2x kuadrat. Y-nya konstanta. Turunan dari 2x kuadrat kan 4x ya. Dikali dengan konstanta. Jadi hasilnya 4xy. Gx itu turunannya G aksen X. Lalu ini disalin saja. Oke. Lalu kita lihat ini bisa kita hapus. Hilang. Maka yang tinggal G aksen X sama dengan min 3 sin X. Untuk mendapatkan Gx itu integralkan saja. Ya, min 3 sin X kita integralkan. Nah, integral dari sin X itu adalah min cos X. Min 3 kali min cos X, 3 cos X. Oke. Nah, karena Gx yang udah dapat, maka tadi solusi umumnya adalah fx, y sama dengan C. Ya. Fx, y-nya kan yang ini. 2x kuadrat y ditambah gx. Sama dengan C. Alias 2x kuadrat y ditambah gx-nya kan dapat 3 cos x. Sama dengan C. Nah, inilah yang disebut dengan solusi umum. Namun, tadi, soal tadi, ada Y 2pi sama dengan 0. Artinya, Y2pi sama dengan 0, ini artinya X-nya diganti dengan 2pi, maka Y-nya 0. Maka yang akan kita peroleh adalah solusi khusus. Solusi khusus. Lalu kita masukkanlah X-nya 2pi, jadi X yang di solusi umum ini 2pi, Y-nya itu 0. Kita hitung. Jadi, kita ganti, X-nya ini 2pi, Y-nya ini 0, X-nya 2pi. Ini ya kita dapatkan. Hasilnya diperoleh C sama dengan 3. Oke, dicek kembali nanti apakah benar hasilnya 3. Jadi solusi khususnya adalah diganti C-nya 3. Gitu ya. Kan tadi solusi umumnya 2x kuadrat Y ditambah 3 cos X sama dengan C. Maka ini solusi khusus 2x kuadrat Y ditambah 3 cos X sama dengan 3. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.